Dirjen, kami Sulawesi Tengah ini adalah daerah unik karena merupakan daerah pasca bencana 5 tahun lalu Pak. Tepatnya tanggal 28 September. 28 September tahun 2019. Bencana tsunami, likuifaksi dan bencana gempa. Likuifaksi adalah bencana terdahsyat dan belum ada terjadi di dunia selain di Sulawesi Tengah. Korban cukup banyak, ribuan. Oleh karena itu banyak proyek-proyek infrastruktur turun ke daerah. Saya sependapat dengan Ketua Umum Gapensy, regulasi harus diperbaiki Pak. Puluhan triliun dana Pak, ini selalu saya angkat Pak. Dana pasca bencana, dana bencana dan pasca bencana, sekedar informasi ini Pak. Pengusaha, perusahaan dan pengusaha lokal itu hanya terakomodir maksimal 2%. Ini maksimal Pak, 2% dari triliunan. Semua perusahaan swasta, perusahaan BUMN yang menghandle ini. Ini ya mungkin apalah ya, saya sudah tidak paham karena sudah berkali-kali ini Pak. Terutama Bapak punya ini aparat-aparat di bawah Pak Dirjen. Untuk silaturahmi saja Pak, dengan Bapak-Bapak punya bawahan di bawah itu dari Pak BP2JK ini sangat sulit. Terlalu takut mereka Pak kalau silaturahmi. Apalagi kalau mau bertatap muka dengan teman-teman pengurus Gapensy. Itu hampir dipastikan BP2JK wilayah itu Pak, insya Allah tidak akan memenuhi undangan. Mereka kenapa ya bersilaturahmi sesama manusia saja Pak. Padahal agama mengatur itu hablum minan nas, hubungan. Tidak harus mengatur proyek Pak, tapi silaturahmi untuk membina. Ini kan pembinaan tadi Bapak bilang kan. Saya merasa bahwa pembinaan itu belum sampai ke situ Pak. Buktinya saya selaku Sekretaris Umum Gapensy, saya juga pengurus Kadin. Tidak pernah saya mendapat semacam dari ada informasi dari BP2JK untuk kita silaturahmi. Kita sosialisasi tentang aturan darat. Tidak pernah Pak. Apalagi kalau mau diundang di Sekretariat Gapensy atau Kadin, itu hampir saya pastikan barang susah itu Pak. Saya berbicara ini. Nah, itu yang kedua. Kemudian tadi saya katakan bahwa saya sependapat dengan Ketua BP Gapensy Pak Andi Rukman bahwa regulasi harus diperbaiki Pak. Pekerjaan 0 sampai 15 miliar itu 1 miliar, 2 miliar sama persyaratannya dengan yang 15 miliar. Ini sama saja mencekik. Dan hampir semua pengusaha-pengusaha lokal itu gulung tikar Pak. Saya di daerah itu Pak ada beberapa ketua BPJ Gapensy langsung Pak. Gulung tikar, sudah kesehatan sudah terganggu, lari ke bidang usaha lain. Biasa tinggal buat lahan usaha lain, ada lahan, bikin lapangan bulu tangkis, sewa menyewa. Hanya itu Pak yang hidupkan. Oleh karena itu, saya menyatakan bahwa masih prihatin Pak Dirjen. Mudah-mudahan Pak Dirjen yang Pak Abdul Muhsin bisa berkomunikasi. Ya sebentar nanti saya dengan teman-teman Sulawesi Tengah ingin mengajak komunikasi supaya apa yang ada di daerah itu kami laporkan Pak. Nah, itu Pak yang saya titip untuk Bapak. Nah, kemudian saya ke Ketua Umum Pak Andi Rukman, terobosan yang bagus ini Pak. Saya mewakili teman-teman dari BPD Indonesia mungkin nih Pak. Luar biasa ini Pak. Jokowi sudah kita beri sebuah penghargaan sebagai Bapak Konstruksi, harus ada implementasi. Tapi karena ini tadi saya lihat ada Menteri Investasi tapi tidak hadir Pak. Mungkin saya titip dengan Ketua Umum Gapensy untuk menyampaikan Sulawesi Tengah itu Pak, potensi investasi luar biasa Pak. Dan merupakan daerah nomor 3 di Indonesia tujuan investasi terbesar. Tujuan investasi terbesar adalah Sulawesi Tengah. Tetapi khususnya di Morowali ada tambang emas. Kebutuhan IKN itu disuplai dari batu dan pasir dari Sulawesi Tengah. Tapi pengusahanya, masyarakatnya masih jauh dari kesejahteraan. Pemerintah Sulawesi Tengah melalui gubernur mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Nyatanya masih banyak pengemis. Yang dimaksud pengemis itu bukan hanya meminta-minta, pengemis berdasi Pak. Masuk ini. Nah, itu yang saya sampaikan Pak Andi Rukman, Pak Jaksa, Pak Kejaksaan. Ya Bapak di daerah juga bagus kami punya komunikasi. Hanya penegakan hukum Pak, jangan pilih kasih Pak. Jangan pilih kasih. Jangan pengusaha-pengusaha yang kerjakan proyek 100 juta ke bawah itu menjadi
primadona, tetapi oknum-oknum tertentu, ini yang agak mungkin ya. Kemudian Pak terakhir Pak Dirjen, kira-kira regulasi yang disampaikan kepada BUMN. Baik. Ada pembangunan rumah ibadah masjid raya di Sulawesi Tengah itu menggunakan murni dana PAD, APBD. Tapi yang kerjakan Pak BUMN murni multiar. Itu kurang lebih 350 miliar. Kenapa tidak harus ada regulasi mengatur Pak? BUMN kalau dana APBD enggak usah lah. Apalagi nih uangnya rakyat. Baik. Dari PAD. Mereka juga yang kerja Pak. Padahal banyak saja kontraktor Sulawesi Tengah itu bisa melakukan kolaborasi atau melakukan konsorsium. Baik Pak. Ini teman-teman pengusaha dari luar ini Pak, KSO saja kurang. Apalagi bekerja sama. Ini masukan Pak, mudah-mudahan Baik. Pak Abdul Mois, Pak Andi Rukman, Pak dari Kejaksaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan masukan ini bisa mendapat perhatian khusus Pak. Konstruksi adalah gagal bangunan dan gagal konstruksi. Gagal bangunan adalah setelah bangunan itu dikerjakan tidak layak digunakan, dan gagal konstruksi adalah bagian daripada bangunan yang tidak dikerjakan tidak sesuai dengan kualitas. Ada fungsi Kejaksaan Agung atau penegak hukum terkait dengan tindakan pencegahan dan tadi yang disampaikan. Kita melihat kepolisian maupun kejaksaan itu tidak satu sikap dalam menangani masalah yang timbul dalam dunia jasa konstruksi terkait dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Pada kesempatan ini saya minta juga Ketua Umum bisa mengomentari terkait dengan undang-undang ini jika terjadi masalah. Yang kedua, kepada Kementerian PUPR, 15 tahun lalu ada dari kementerian turun di sana sosialisasi tentang jasa konstruksi. Kemudian saya melakukan gugatan. Saya bilang Bapak, dunia ini aneh. Kita sebagai penyedia dan pemerintah sebagai pengguna. Kita adalah mitra, yang namanya mitra itu kan sama. Ada kewajiban dan hak. Ketika sepakat dan saat kita mengerjakan proyek, ada yang namanya kontrak standar dan itu diberikan oleh pemerintah, terutama pemerintah daerah. Bapak dari kementerian, baik. Satu hal yang aneh adalah kalau kita terlambat, itu sanksi dalam kontrak. Terlambat mengerjakan proyek, kita diberikan sanksi. Tapi yang aneh nyata, ketika pemerintah terlambat membayar, tidak diberikan sanksi. Padahal kita golongan ekonomi lemah, itu kalau mengerjakan proyek, Pak, kita masih hutang di bank lagi. Baik. Jadi kalau terlambat membayar, kita lebih berbahaya lagi kan. Tertindas Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Telah disampaikan dan telah dicatat. Berikutnya Pak Andi. Kaltara, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsul Bari, saya sekretaris Gapensi BPD Kalimantan Utara. Teruntuk Pak Dirjen, Pak, kami hanya menitip Pak, kami di daerah. Memang pekerjaan bukan APBN saja, ada juga APBD yang kami kerjakan Pak. Tapi mungkin ini nyata Pak, saingan kami itu bukan kontraktor Pak, saingan kami tim sukses Pak. Ini juga harus menjadi catatan sehingga ada regulasi yang bisa memberikan bahwa ini benar-benar kontraktor yang harus diberikan kerjaan, bukan mereka yang sebenarnya kadang-kadang mendikte kami, sementara mereka nggak tahu kerja yang benar gitu Pak. Nah itu mungkin satu catatan buat kami Pak. Kemudian yang kedua, untuk Pak Dirjen, kita baru-baru habis kena musibah Pak yang data center kita, itu saya kira penting sekali. Saya hanya memberikan masukan Pak, mungkin alangkah baiknya kalau LSP-LSBU yang terbentuk di Indonesia, aplikasinya itu dibuat oleh pemerintah Pak, jangan dibuat oleh LSBU maupun LSP. Karena itu akan memberikan dampak kepada kami pelaku-pelaku yang saat ini kan kurang lebih 1 bulan Pak, tidak bisa ngapa-ngapain, apalagi bisa melayani teman-teman. Mungkin seperti itu Pak, masukan. Pertanyaan saya ke bagian hukum di negara ini, kepolisian sama Kejaksaan Agung. Sebelum saya datang ke Jakarta, saya dikagetkan dengan satu surat dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe, daerah perbatasan dengan Filipina. Saya baca, saya diundang untuk datang menghadap inspektorat dengan catatan besar tindakan ganti rugi.
paketnya tahun 2016, 8 tahun lalu. Jadi saya datang, saya bertanya, Pak, nggak salah ini 8 tahun lalu, syukur saya masih panjang umur nih Pak. Nah, alasannya mungkin kelalaian dan sebagainya. Tetapi yang menjadi persoalan, ketika saya mau telusuri, disampaikan 60 hari tidak ditindaklanjutkan, akan dilimpahkan ke kejaksaan. Loh, saya bilang, Pak, saya ini bukan tidak mau bayar, tetapi saya mau cari tahu ada apa 8 tahun lalu dengan pekerjaan saya. Sementara saya 8 tahun ngorok, nggak pernah mimpi jahat, Pak. Nah, setelah saya telusuri, ternyata paket pekerjaan hasil audit tahun 2017 dari BPK atas paket tahun 2016. Nah, setelah dengan susah payah dicarikan data, hasil audit itu saya kelebihan bayar. Jadi saya pikir, wah mungkin ada uang saya di bank ini. Saya dengan susah payah Pak, saya carikan kontraknya. Setelah saya jumlahkan uang yang masuk ke perusahaan sesuai dengan nilai kontrak. Baik. Jadi pada prinsipnya saya tidak terima uang lebih. Nah, dengan segala hormat saya menghormati hasil audit BPK yang dilakukan berdasarkan undang-undang. Tetapi sebagai masyarakat saya minta, kok kita ini mau cari tahu malah digertak mau dikejaksaan kan. Jadi mohon maaf Pak, barangkali hal-hal seperti ini harus ada ujung pangkalnya biar kita tidak dianggap sebagai penjahat. Terima kasih Pak. Pak Dirjen, saya langsung ke Pak Dirjen, ini soal keadilan, asas keadilan. Kami mohon ke depan jangan lagi ada diskriminasi asosiasi terhadap terbitnya sebuah sertifikat. Kita mau sama. Kami Gapensi selama ini sangat taat dan patuh kepada regulasi yang ada, tapi ternyata ada asosiasi lain yang bisa jalan tol dalam penerbitan sertifikat. Yang kedua, ya ini kebetulan asosiasi kami ini adalah bercabang. Ini sudah berulang kali kita sampaikan. Syarat asosiasi bercabang yang notabene memenuhi semua atau melayani semua daerah yang ada di Republik ini justru agak berat syaratnya dalam rangka akreditasi dibanding dengan asosiasi yang terpusat. Ini mohon kebijakannya untuk yang sampai tadi Pak Ketua Umum bahwa ini mungkin bisa direlaksasi. Yang untuk penegak hukum ya Pak Direktur atau Pak Tubagus dengan dari Kejaksaan. Ya kalau dari Kaltara tadi kami berhadapan dengan tim sukses, ya izin Pak, kami juga berhadapan dengan gerbong kejaksaan dan kepolisian di daerah dalam rangka mengikuti tender. Ini juga perlu kita tertibkan Pak. Kalau memang Bapak sebagai bagian daripada penegak hukum ya fokus ke penegak hukum. Kalau ketika ya sehingga kami juga lebih profesional. Tapi ketika kami berhadapan dengan gerbong-gerbong itu tadi ya tentu ini juga mempengaruhi psikologi kami dalam melaksanakan, bahkan kami juga mau ikut dengan gerbong Bapak. Ya sehingga aman. Saya kira itu mungkin Pak, terutama Pak Dirjen ini bagian daripada masalah yang kami hadapi terutama. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Terima kasih banyak. Ya. Tadi sudah ada 4 penanya yang akan langsung saya lempar kepada narasumber panelis kita di kesempatan kali ini. Pertanyaan keseluruhan akan coba dijawab. Tanggapan pertama dari Kepolisian Republik Indonesia. Silakan Pak Brigjen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Pak, tadi terlambat Pak. Dari menyimak Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, Bapak dan Ibu sekalian, dari menyimak yang terkait dengan masalah yang diungkapkan dan terkait dengan masalah penegakan hukum, saya klasifikasi ada beberapa bagian. Yang pertama secara umum. Yang pertama adalah kekhawatiran atau ketakutan para pelaku usaha
dengan dijerat oleh sebuah undang-undang tindak pidana korupsi. Itu yang pertama yang saya simak. Yang kedua, pertanyaan yang terakhir dari Sulawesi Barat, yaitu adanya kesan gerbong yang mengandung, sorry kalau saya salah memahami, tetapi kurang lebih penegak hukum dalam hal ini mungkin Polri ataupun Kejaksaan, tapi nanti Pak Radli lah yang ngomong kalau masalah Kejaksaan, kakak asuh saya beliau. Ini mungkin yang polisi titip proyek juga gitu Pak ya? Betul ya? Itu kira-kira dua hal yang perlu yang menjadi atensi dari diskusi kita hari ini. Saya yang pertama dulu. Perlu Bapak-bapak ketahui, Bapak-bapak para pemegang pekerjaan ini atau para pengusaha konstruksi, yang pertama, yakinlah kami sangat tidak ingin menghukum seseorang. Ini perlu diyakinkan dulu nih Pak. Kami sangat tidak ingin untuk menghukum seseorang. Untungnya buat penegak hukum itu apa? Mencari kesalahan orang tidak salah, dimasukkan, dipaksa sedemikian rupa sampai dia menjalani hukuman. Ditinjau dari sisi ekonomi saja, maka satu, pekerjaan bisa tidak selesai. Pekerjaan tidak selesai, manfaatnya tidak bisa dirasakan oleh masyarakat, negara membiayai tentang peradilan, negara membiayai hidupnya narapidana di dalam penjara atau di dalam sel. Artinya kepolisian dalam hal ini sangat tidak ingin untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Itu yang pertama. Yang kedua, polisi juga tidak ingin negara dirugikan. Jadi polisi dalam hal ini penegak hukum mungkin semuanya satu tidak ingin Pak untuk melakukan penyidikan sebetulnya untuk memenjarakan seseorang itu tidak ada untungnya. Yang kedua tetapi diiringi juga polisi atau penegak hukum juga tidak ingin untuk negara dirugikan. Persaingan usaha menjadi tidak sehat, kemudian pembangunan tidak berjalan, kemudian fasilitas tidak tercapai, manfaatnya tidak diperoleh, masyarakatnya rugi. Dalam mengakomodir dua keinginan ini, maka saat ini kita lebih menekankan kepada aspek pencegahan, Pak. Sebetulnya saya sudah sedikit menyiapkan slide, ada tahapan Pak yang saat ini kita rumuskan. Nah cuman permasalahan kendala di polisi khususnya saat ini di Bareskrim, Direktorat Tindak Pidana Korupsi, kita semata-mata adalah kepada penegakan hukum. Tidak ada direktorat khusus atau merupakan subdirektorat yang isinya pencegahan. Ini enggak ada, tapi di KPK ada, di Kejaksaan Agung ada ya Pak Kardi ya. Nah di Bareskrim Polri itu tidak ada itu. Nah terus gimana caranya supaya tidak terjadi, supaya tidak ada orang dihukum tetapi negara juga tidak dirugikan. Ada beberapa tahapan Pak, tahapan yang coba kita kembangkan ke depan. Yang pertama ada 5 tahap nih Pak di sini. Yang pertama insert Pak. Jadi kita masuk ke sana. Sayangnya ketika kita masuk, bapak-bapak udah grogi duluan. Ini Pak, betul Pak. Jadi ada satu prasangka, bahwa kalau polisi manggil atau polisi datang ke kantor Bapak atau penyidik deh, itu pasti wah lagi dicari-cari ini. Apa yang timbul yang dilakukan oleh bapak-bapak? Kekhawatiran akhirnya bersembunyi, menutupi kesalahannya. Padahal belum apa-apa ini, lidik saja belum. Kalau lidik saja belum, apalagi sidik. Karena lidik itu untuk menemukan sebuah peristiwa pidana. Jadi pertama kita insert dulu Pak, masuk jangan Bapak lebih bagus pada tahapan insert ini mengatakan apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana cara solusi pemecahan masalahnya. Ini juga peran dari bapak-bapak. Walaupun dari kepolisian tidak menutup
kemungkinan adanya personil-personil yang usil mencari-cari. Kami tidak menutup ya, karena ada. Dan laporan itu pun ada ke kami. Ada juga yang ujung-ujungnya minta kerjaan juga. Seperti yang tadi disampaikan oleh dari Sulawesi Utara ya. Kedua Pak, kemudian dideklar. Yang ketiga, kita assist Pak, masuk ke dalam kemudian melakukan pengawasan, pendampingan dan kemudian cari problem solving. Yang keempat, baru Pak warning, teguran. Pak itu diperbaiki, ada yang salah. Setelah 3-4 tahapan tadi sudah dilaksanakan, maka baru Pak kita masuk kepada penegakan hukum, yaitu berupa penyelidikan dan penyidikan. Sehingga sekali lagi nih yang harus ditanamkan, polisi tidak ingin pembangunan tidak terlaksana. Bahkan di beberapa daerah kami melakukan beberapa kunjungan, ada yang sangat-sangat takut untuk melakukan proyek. Kalau takut sebetulnya minta pendampingan. Kejaksaan saya pikir sudah cukup banyak melakukan upaya-upaya pendampingan. Kepolisian dan lain sebagainya ini juga perlu dilakukan. Itu yang 2 jawaban ya Bu, karena saya mungkin udah datangnya kelamaan, nanti ngomongnya kepanjangan. Gitu. Mungkin ada sedikit lagi Pak yang disampaikan sebagai penutup. Biar yang lain, intinya Bapak dan Ibu sekalian, yakinkan kepada itu, bersikap saja yang baik, bersikap saja yang benar. Kalau ada yang salah ada mekanisme. Kalau ada pergantian diganti. Sayangnya bapak-bapak itu ketika ada pergantian kalau tidak dipanggil sama kejaksaan dulu, tidak dipanggil sama tipikor dulu, kadang-kadang suka pura-pura gila juga. Jadi harus semacam apa ya, ini nggak tahu nih apakah ini budaya bangsa atau sejak kecil kita memang biasa ditakut-takutin dulu baru melaksanakan kegiatan. Atau dengan kesadarannya sendiri. Kita pencegahan tindak pidana korupsi atau upaya pemberantasan tindak pidana korupsi bisa terjadi bila Bapak berbuat baik dari mulai awal lelangnya, perolehannya, terus analisa lelangnya, kemudian evaluasinya sampai kepada pekerjaan itu semuanya baik, polisinya tidak nyari-nyari. Itu, jadi kedua belah sisinya memang harus dilakukan perbaikan. Kami tidak menutup kemungkinan masih banyaknya personil di Polri khususnya penyidik tindak pidana tipikor yang tadi. Masih usil dan ada lebih gilanya lagi adalah untuk kepentingan pribadinya. Apa yang akan Anda lakukan untuk personil usil itu? Bapak-bapak dan Ibu sekalian, apa yang harus dilakukan? 5 tahapan tadi dilaksanakan. Aksesnya sekarang luar biasa Pak. Sekarang Bapak WA Kapolri, ini hari Bapak WA Kapolri sampai tuh. Perkara dibaca atau enggak tahu ya, tapi nyampe. Gitu. Atau Bapak sekarang saya ngomong di sini, Bapak sampaikan kepada inspektorat, kepada Divpropam, saat ini Bapak WA dengan data yang nyata, dibuka pengaduan, sampaikan. Seperti itu. Artinya gini Mbak, menyadari akan adanya kekurangan dari personil Polri, maka Polri perlu juga pengawasan di samping polisi mengawasan. Nah, pengawasan itu terbuka, sangat luas dan itu bisa disampaikan secara berjenjang melalui berbagai macam, melalui surat bisa, melalui menghadap langsung bisa, melalui WA yang sudah disampaikan juga bisa. Saya pikir sekarang aparat penegak hukum baik dari kejaksaan maupun dari kepolisian sangat-sangat terbuka. Bahkan dari KPK sekalipun sudah terbuka untuk itu supaya sama-sama mengawasi. Cuman itu tadi intinya kalau bapak-bapak benar dan baik, alasan apa Pak? Untuk alasan apa polisi atau penegak hukum mencari-cari yang pada faktanya ketika Bapak diproses sedang membangun, maka nilai manfaat yang timbul yang harusnya bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat tidak tercapai. Tujuan daripada pembangunan ini, konstruksi sebagai sebuah sarana pembangunan satu daerah nggak tercapai dengan baik. Intinya
kami membuka diri dan juga tahapan-tahapan tadi hendaknya jangan ditutupi. Sayangnya ketika baru masuk sidik barulah bapak-bapak mulai grogi. Tapi ketika sudah insert itu tidak ditanggapi secara dengan baik. Mungkin itu Mbak ya. Semoga sudah cukup menjawab pertanyaan dari para rekan-rekan Gapensi. Kita berikan tepuk tangannya untuk Kepolisian Republik Indonesia. Saya izin ke Kemen PUPR dulu untuk menjawab setiap tanggapan yang ada yang sudah disampaikan dari floor. Silakan Pak Abdul Muiz. Baik, terima kasih. Mungkin saya tidak tanggapi satu-satu karena ada beberapa pertanyaan dari yang berbeda tadi sama. Sehingga sekaligus saya menjawab mungkin sudah terjawab semuanya. Yang pertama yang terkait dengan usulan untuk memperbaiki regulasi. Saya kira ini kesempatan Bapak-Bapak semuanya, Pak Ketua Umum, tadi sudah menyampaikan juga memang PP 5 dan PP 14 itu sedang kami upayakan untuk kita lakukan perbaikan, kita revisi. Bisa dibantu untuk diberikan mic-nya? Silakan Pak, bisa Pak? Terima kasih. Tes. Saat ini memang kami sedang memproses untuk melakukan perbaikan revisi terhadap PP 5 dan PP 14 karena memang di dalamnya sendiri masih ada yang saling bertentangan. Nah ini sedang dalam proses, oleh karena itu masukan kira-kira yang menjadi permasalahan aktual terkait dengan pelaksanaan jalannya pelaksanaan pekerjaan konstruksi di lapangan yang terkendala oleh dua aturan ini, mohon bisa disampaikan ke kami dan kita diskusikan bersama sehingga nanti pada saat kami, karena aturan ini juga bukan kami sendiri, kami juga harus menyampaikannya ke LKPP juga gitu ya, sehingga nanti yang khusus yang terkait dengan aturan PBJ harus kita sesuaikan juga. Oleh karena itu semakin banyak masukan maka akan semakin sempurna hasilnya daripada perbaikan terhadap dua aturan ini. Kemudian yang berikutnya terkait dengan keluhan silaturahmi, ini memang izin Bapak Ibu semua, kami ini terutama teman-teman yang di daerah kan berdiri tahun 2019. BP2JK di seluruh wilayah itu berdiri 2019. Saya masuk di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi sebagai Direktur Pengadaan tahun 2021, jadi 2 tahun berikutnya. Begitu kami masuk, kami coba roadshow ke semua wilayah itu, memang ada beberapa wilayah yang mereka itu sangat menutup diri. Jangankan kepada Bapak Ibu yang eksternal gitu ya. Kepada teman-teman UNOR yang lain, dia tidak mau ketemu dengan Satker Bina Marga, tidak mau ketemu dengan Satker teman-teman kita sendiri. Ada yang seperti itu. Begitu ketakutannya dilakukan intervensi. Sejak saat itu kami terus menyampaikan tidak usah menutup diri. Lakukan silaturahmi. Karena di situ merupakan kunci, jangan sampai nanti kesalahan karena menutup diri tadi sehingga dokumennya bisa salah. Penafsirannya bisa salah. Nah tidak perlu takut, yang tidak boleh itu teman-teman UNOR sendiri itu melakukan intervensi terhadap jalannya proses pengadaan. Itu yang tidak boleh. Sampaikan kepada mereka, lakukan komunikasi, sampaikan secara norma yang ada, tetapi jangan menutup diri. Nah sejak itu teman-teman mulai membuka diri. Nah kemudian keluhan seperti tadi untuk bertemu dengan asosiasi ini juga kami juga dengar. Dan beberapa terakhir ini sudah mulai terbuka Pak, mulai membuka diri, ada beberapa provinsi yang mungkin adanya usulan untuk melakukan audiensi, mereka ragu, mereka takut, tanya ke saya, minta arahan. Saya bilang temui itu, karena disitulah kunci miskomunikasinya di situ. Sampaikan aturannya, ini kesempatan dari teman-teman BP2JK untuk menyampaikan aturan yang ada di kita gitu. Mungkin saja yang dilakukan oleh teman-teman BP2JK, oleh Pokja itu sudah benar, tetapi karena tidak terjadi komunikasi, pemahamannya berbeda. Dengan ketemu maka akan sama, mungkin akan oh ya ternyata Pokja benar, ternyata BP2JK benar. Ketika terjadi sesuatu yang sebaliknya, ya juga kita jangan egois, kita harus menerima masukan gitu ya, sebagai langkah perbaikan ke depannya. Oleh karena itu saya sangat mendukung adanya pembuka komunikasi tadi. Kemudian adanya mitra yang tidak sejajar gitu ya, tidak sama, kalau terlambat didenda, tetapi begitu pekerjaan sudah selesai kan ternyata itu mengalami keterlambatan proses pembayaran. Mungkin itu terjadi pembayaran dari mainkonnya terhadap subkonnya begitu Pak ya. Tetapi kalau di kami di Kementerian PUPR itu sebetulnya tidak pernah terjadi keterlambatan pembayaran. Karena alokasi pendanaan sudah ada,
progres sudah ada pasti kita bayar. Nah persoalannya yang sering kami dengar memang dari mennya terhadap subkonnya. Ini yang memang tidak bisa diselesaikan oleh Kementerian PUPR sendiri, semuanya harus juga duduk bersama untuk bagaimana peluang-peluang seperti tadi tidak terjadi lagi ke depan. Kemudian terkait dengan usulan yang selalu disampaikan, persyaratan 1 miliar sama dengan 15 miliar. Nah ini saya mungkin perlu kita diskusi bersama Pak ya. Kalau kami diskusi dengan LKPP itu menganggap ini sebetulnya tujuan awalnya ini untuk bagaimana mempercepat yang kecil itu bisa menjadi besar. Gitu. Karena pertama untuk yang kecil itu pengalaman tidak diminta, pengalaman tidak dievaluasi, keuangan juga tidak dievaluasi. Hanya bagaimana memenuhi persyaratan administrasi dan teknis di dalam dokumen penawaran. Nah, ternyata selama ini yang kecil K1 itu kalau bersaing dengan K3 bersaing dengan kalau zaman dulu Pak ya, K3 harus bersaing dengan K1 karena itu semuanya koridornya ada di K1, 2, 3 gitu ya. Nah, ini pemahaman terhadap bagaimana pemenuhan dokumen penawaran. Ini yang harus kita lakukan pembinaan kalau menurut saya. Jadi teman-teman yang tadinya mampu 1 miliar hanya memperbaiki cara menawar, memenuhi semua aturan, dia bisa ngambil pekerjaan yang 15 miliar. Bisa 14 miliar. Kenapa? Begitu dia berkontrak, maka nanti ada uang muka Bapak Ibu sekalian kan. Itu sudah membantu sebetulnya. Pengalaman KD tidak diminta. Evaluasi keuangan tidak diminta. Hanya bagaimana memenuhi persyaratan yang mungkin selama ini kurang care daripada yang kecil ini. Nah, tapi itu menurut kami dan setelah kami diskusi dengan LKPP. Tetapi ini pun semua mungkin kalau memang belum ada kesiapan nanti kita diskusikan Pak. Kita sampaikan sama-sama dengan LKPP agar dibuka lagi K1, K2, K3 seperti zaman dulu. Luar biasa, baik. Tetapi sebetulnya ini kalau kami memandangnya ini peluang sebetulnya untuk mempercepat yang kecil menjadi besar gitu loh. Itu sebetulnya, tapi ya harus meningkatkan diri kapasitasnya gitu. Itu. Kemudian kalau yang terkait yang terakhir tadi terkait dengan PDN aplikasi, saya tidak terlalu paham Pak karena memang sertifikasi itu prosesnya sekarang sudah menggunakan OSS, daftar di kami, kemudian persyaratannya harus menyertakan NIB dan sertifikat standar yang belum terverifikasi. Kemudian memang kalau sudah punya SBU dia langsung nanti didaftarkan, dimasukkan ke dalam aplikasinya LPJK. Ini memang kami lakukan secara manual sekarang. Nah kemarin kami sudah koordinasi dengan Kementerian BKPM, investasi, sudah sepakat dalam tahun ini, dalam bulan ini akan diselesaikan semua tidak lagi dilakukan secara ada yang manual. Awalnya pakai USS, tetapi tahapan berikutnya ketika SBU-nya sudah keluar maka SBU itu disampaikan lagi oleh PUPR sebagai verifikator secara manual kepada LPJK. LPJK nanti yang meregistrasi. Ini sekarang PU akan melepas itu. Jadi yang sudah keluar tadi SBU-nya langsung masuk ke aplikasinya LPJK tanpa ada verifikasi. Mantap. Jadi langsung otomatis semuanya sehingga diharapkan sehingga terjadi yang sekarang ini Bapak Ibu sekalian terjadi petugas kami itu mampunya satu hari itu 300 sertifikat bisa diklik kalau semuanya lengkap. Tetapi yang sudah antri sekarang ini sudah 18.000 yang masih numpuk di kami karena adanya tahapan yang masih dilakukan manual. Nah oleh karena itu ketika itu nanti sudah dihapus yang manual semuanya sudah otomatisasi, 18.000 itu semuanya akan bisa selesai secara cepat dan kami tidak akan lagi menjadi verifikator karena sudah diverifikasi oleh sistem secara otomatis. Itu. Ini sedang kita coba bersama dengan BKPM. Kemarin kami menghadap Pak Wamen, sudah disepakati antara Direktur Jenderal Bina Konstruksi dengan deputinya di BKPM untuk menyelesaikan ini dalam bulan ini. Terima kasih banyak Pak Abdul atas tanggapannya dari Kemen PUPR. Kita berikan apresiasi yang luar biasa untuk Kemen PUPR Republik Indonesia. Dari Kejaksaan Agung silahkan Pak, karena durasi juga terbatas mungkin bisa sampaikan secara singkat. Terima kasih Pak. Jadi prinsipnya begini, jadi untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, saya yakin bahwa ke depan dan tidak ada seorang pun pengen berkeinginan untuk masuk ke penjara dan sebenarnya sebenarnya sampaikan Pak Bagus tadi, kita juga tidak pingin sesungguhnya. Dan saran itu ada seperti sampaikan sebelumnya bahwa untuk proyek-proyek yang sifatnya strategis baik di pusat maupun daerah itu ada
ada pintu masuk di kejaksaan melalui pengawalan. Dan ini Bapak Ibu semua selaku pekerja konstruksi, ya, investasi, itu mestinya bisa mendorong kepada pemilik pekerjaan untuk melakukan kerjasama MOU dengan kejaksaan. Di samping itu untuk proyek-proyek yang kecil yang tidak masuk proyek strategis, ada fungsi lagi di Perdata dan Tata Usaha Negara yang namanya pendampingan. Ini bisa dilakukan. Jadi tidak hanya proyek strategis, ini sifatnya adalah sifatnya preventif. Jadi di kejaksaan memiliki fungsi-fungsi preventif khususnya di intelijen, berbeda dengan tindak pidana khusus yang sifatnya itu represif. Ini semestinya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Bapak Ibu sekalian sehingga hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi. Tadi juga ada ungkapan Pak, mestinya nanti juga kejaksaan dan kepolisian itu satu kata. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ketika kejaksaan sudah melakukan pengawalan, kemudian juga pendampingan, apakah para penegak hukum yang lain itu bisa masuk? Secara prinsip bisa, sepanjang ketika proses pengawalan dan pendampingan tadi sebagaimana saya katakan sebelumnya, memang ada perbuatan yang sifatnya fraud dan ketidakjujuran yang memang tidak ditemukan di saat proses pengawalan dan pendampingan. Nah, ketika proses pengawalan dan pendampingan sudah berlangsung, kemudian aparat penegak hukum lain biasanya kalau dan kepolisian kita akan selalu koordinasi. Setiap daerah biasanya misalnya kepolisian dan itu kan berhubungan. Jadi misalnya ada perkara di kepolisian nanti telah ditangani kejaksaan proses pendampingan pengawalan, biasanya itu akan koordinasi bahwa kami dulu pernah lakukan pendampingan, persoalannya apa. Ini bisa akan dapat diselesaikan dengan baik. Baik. Artinya bahwa ini untuk meminimais adanya proses pidana. Kemudian tadi juga ada ungkapan, Pak saya ini sebelum sini saya dipanggil inspektorat kan. Itu sebenarnya malah bagus Pak, karena sebenarnya tadi udah 8 tahun perkara. Perkara itu kalau korupsi itu Pak, itu daluarsa itu 18 tahun. Bapak masih beruntung karena inspektorat yang turun ya. Itu biasanya ada sebuah ditemukan ada kelebihan bayar itu kalau secara akuntansi Bapak mungkin iya. Artinya masuk ya segitu. Tapi dalam perhitungan inspektorat dalam audit biasanya antara semestinya yang harus dibayar dan real barang yang ada itu biasanya lebih kecil, maka seolah ada kelebihan. Nah, tadi kan ada katakan nanti kalau tidak bayar saya sampaikan ke kejaksaan, ya mekanisme kalau inspektor seperti itu Pak. Jadi kalau menurut undang-undang pemeliharaan itu kan harus mengembalikan itu kalau 60 hari nanti tidak bayar nanti akan diserahkan ke aparat penegak hukum. Dan ini akan lebih parah malah kalau ke sana Pak. Kalau misalnya ada selisih ya, lebih bayar tadi, lebih baik itu segera dilakukan saja dan itu memang kerja-kerja auditor seperti itu Pak. Jadi itu sudah umum dan saya yakin nanti bisa dikomunikasikan itu baik. Bisa dibicarakan dengan baik itu menurut saya udah biasa Pak, tidak ada masalah itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan baik. Kemudian juga terkait dengan kalau ikut gerbong kejaksaan sama sebetulnya. Jadi kalau misalnya ada hal seperti itu ya kirim ke saya, kirim ke Pajak Intel, kirim ke Jaksa Agung, itu langsung direspon, pecat gitu. Biasa langsung pemeriksaan, tidak usah takut. Bahkan begini Pak ya, asal ada data, kasih bukti-buktinya lah ya. Tanpa nama pun kita tindak lanjuti, paling tidak secara etik nanti kita teruskan pengawasan itu. Jadi seperti itu Pak, tidak usah ragu yang gitu-gitu itu. Jadi tanpa nama pun, ya anonim pun, asal ada buktinya diproses. Baik. Jadi tidak harus seperti itu, tidak harus ada namanya. Jadi itu kira-kira yang bisa saya sampaikan Pak. Ya. Saya pikir tidak satu Mbak. Saya tergelitik tadi karena ini berbasis pada pengalaman. Waktu itu ada tadi kan ada persoalan bahwa dirasakan bahwa proyek gede tapi yang ngerjakan BUMN pusat gitu Pak ya, kalau salah itu. Ya. Ini dulu ada keluhan juga di daerah ketika saya menjadi kepala kejaksaan tinggi ya. Itu begini, ada BUMN gede ya kan, dia juga ada proyek konstruksi tapi yang ngerjakan juga BUMN yang lain dari pusat. Terus daerah dapat apa ya, inbreaknya untuk daerah apa, nah makanya waktu itu saya berikan masukan ya kan, coba ke BUMN yang besar tadi, beri masukan coba diakomodir kemauan daerah, dibikin sedemikian rupa, ada bisa enggak misal dibikin sebuah ketentuan bahwa membuka peluang kepada daerah untuk berperan di situ. Ya, ternyata kayaknya bisa. Nah ini mungkin nanti komunikasikan dengan LKPP, barangkali cara membuat aturan seperti apa, itu ternyata bisa juga. Nah ini barangkali bisa menjadi rujukan juga nanti untuk
Pak Dirjen ya, barangkali bisa dibicarakan dengan LKPP, memberikan kesempatan kepada teman-teman di daerah, para pekerja konstruksi di daerah. Mungkin itu aja, terima kasih. Terima kasih banyak atas tanggapannya dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Terakhir sebagai penutup dari rangkaian diskusi kita di acara ini, kata penutup dan juga tanggapan dari Ketua Umum Gapensi Bapak Andi Rukman. Silakan Pak. Terima kasih. Teman-teman sekalian, terima kasih. Diskusi kita luar biasa. Inilah yang kita rasakan, alami semua teman daerah, teman-teman Pak Tubagus dari kepolisian, Pak Padi dari Kejaksaan, dan Pak Dirjen. Kami menyampaikan permohonan maaf jika teman-teman di belak-belakan menyampaikan isi hatinya. Tapi sesungguhnya inilah kondisi yang terjadi. Dan teman-teman sekalian, kita juga ini asosiasi, jangan juga menjadi LSM. Sampaikan data yang baik. Jika ada data, ada kepolisian, ada aparat jaksa yang mengganggu saudara-saudara daerah, laporkan kepada Ketua Umum. Bismillah, saya akan perjuangkan di sini. Semua era terbuka kok. Ya kan tidak semua juga polisi bersih, tidak semua juga jaksa bersih. Tetapi jaksa dan polisi terus membersihkan diri dalam rangka penegakan itu. Jadi saya punya keyakinan bahwa kita juga jangan cengeng, kan gitu kan ya. Sedikit-sedikit melapor, padahal nggak seperti itu. Jangan. Dasar kita, laksanakan pekerjaan kita dengan penuh dengan tanggung jawab sesuai dengan profesi kita. Itu dasar berata kita. Kalau kita tidak salah, kalau kita kerja benar, nggak mungkin, gila kali jaksa, gila kali polisi menggangguin kita. Nggak akan mungkin itu. Laksanakan itu dengan baik, cara dengan tanggung jawab. Yang terakhir, masalah banting-banting harga. Jangan, kita kepingin cari proyek, mau cari untung, bukan cari buntung. Ya kan? Kalau hanya sekedar menang, banting 80%, toh juga urusannya kepada aparat hukum. Tadi jelas sekali Pak Presiden menyampaikan, Anda mengurangi semennya, mengurangi pasirnya dan segala macam. Nah, tadi ada titipan yang menarik dari Sulawesi, dari Kaltara, Pak Dirjen. Jadi kita berharap bahwa memang ada beberapa kebijakan daerah yang memberikan proteksi terhadap pengusaha lokalnya. Ada perbubnya, ada pergubnya yang batasan angka 200 juta, 300 juta, 500 juta diberikan penunjukan langsung Pak Dirjen, kan gitu ya. Tetapi ada juga teman-teman mendapati pekerjaan yang diberikan langsung ini adalah diberikan pekerjaan yang asosiasi yang tidak terakreditasi. Ya kan? Atau dikerjakan mohon maaf oleh kelompok-kelompok tersendiri. Ya tadi itulah ada kepolisian yang nakal, jaksa yang nakal pakai data-data itu, pakai perusahaan teman. Nah kalau dapati itu lapor. Kasih tahu. Secara organisasi Anda menulis, menyurat kepada BP, tapi fakta ya. Dan kita akan sampaikan. Ya sampaikan Pak Tubagus tadi, hari ini kita SMS Pak Kapolri pasti nyampe. Pasti nyampe. Dan baik. Kita asosiasi besar ini jangan juga menjadi penyebar hoaks. Ya, terus menjadi mitra strategis terhadap pemerintah. KPK kita terbuka. Saya dengan KPK sangat terbuka, terus memberikan info teman-teman kepolisian. Jadi yakinlah asosiasi kita yang tertua dan terbesar ini lakukan hal-hal yang baik. Jika ada yang dozolimi, saya sudah ngomong sama Pak Dirjen. Pak Dirjen, jika ada kepala balai Bapak di daerah-daerah yang menzolimi teman-teman saya akan perjuangkan sampai habis. Dan Pak Dirjen sampaikan, Pak Andi jika itu ada laporkan kepala balai itu. Jadi nggak usah ragu, telepon ya, jangan menyebar-nyebar isu hal-hal yang nggak benar, itu juga nggak baik. Saudara Ardiansa, tadi Pak Menteri Investasi secara gamblang sebenarnya, walaupun Pak Bahlil dipanggil oleh Pak Presiden, tapi materi yang disampaikan tadi oleh Pak Bahlil cukup jelas. Nah lagi-lagi ini, teman-teman yang di Morowali, teman-temannya di Kendari, teman-teman di Kalimantan, kepingin teman-teman Pak Bagus menjadi tuan negeri sendiri. Banyak penambang di sana, tetapi ngurus batu, ngurus solar, ngurus segala macam, masa orang lain sih? Ya kan, nah itu kita kan ini pengusaha, pandai-pandai untuk berkomunikasi ya supaya kita pun juga mengambil bagian daripada pekerjaan itu. Asosiasi ini jangan kita seperti LSM, mencari salahnya orang kemudian kita berkoar-koar, akhirnya kita tertinggal terus dengan kondisi-kondisi seperti itu. Yakin dengan kehadiran Gapensi ada secerca harapan bahwa pelaku-pelaku usaha jasa konstruksi seluruh Indonesia, kita asosiasi terbesar ini, saya punya keyakinan di masa-masa depan, masa-masa kejayaan, kebangkitan, kita terus menjaga reputasi itu. Terima kasih CNBC dari kepolisian, dari kejaksaan dan KPU PPRA. Insya Allah kami akan bermunasus dan di munasus mungkin kita akan membuat langsung MOU. Kita buat MOU dengan Kejaksaan Agung, buat MOU dengan kepolisian supaya benar-benar kita maknai kerjasama ini dalam rangka menunjang pembangunan nasional kita.